Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran Wali Songo dalam proses akulturasi antara Islam dan kebudayaan lokal di Indonesia. Sebagai mahasiswa, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari strategi mereka? Jadi di sini ini adalah pertanyaan ketiga dan pertanyaan terakhir. Jadi Wali Songo itu memiliki peran yang sangat-sangat besar dan sangat signifikan perannya dalam penyebaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa, yang mana Pulau Jawa itu sangat penduduknya itu sangat banyak ya di Indonesia ini, paling banyak bahkan. Makanya ajaran Islam itu disebarkan secara terstruktur dan tetapi juga melalui proses akulturasi, yang mana itu Indonesia ini terkenal dengan masyarakatnya yang masih tradisional, masyarakatnya yang masih percaya hal tanda kutip gaib. Mereka masih percaya hal itu, sehingga Wali Songo ini memutuskan untuk melakukan akulturasi. Nah, akulturasi ini kebudayaan lokal yang sangat-sangat pengakar kuat, seperti tumpengan, seperti kayak kelahiran itu, kitanan dan lain sebagainya. Terus 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1000 harian itu sebenarnya tidak diajarkan dalam Islam, tetapi itu adalah bentuk dari akulturasi budaya kita. Nah, akulturasi budaya itu misalnya seperti kesenian. Jadi Wali Songo ini juga memanfaatkan kesenian tradisional seperti wayang, gamelan, dan tembang Jawa sebagai media dakwahnya mereka. Jadi ini sesuai serta menyesuaikan adat istiadat lokal seperti upacara selamatan yang tadi yang saya jelaskan, dan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Islam. Hal inilah yang membuat Islam itu berkembang sangat-sangat pesat sekali, karena masyarakat menerima hal itu dan gampang dicerna lah istilahnya. Jadi contoh dari akulturasi itu adalah seperti halnya bentuk masjid, yang dimana yang kita tahu bahwasanya bentuk masjid itu bentuknya ya masjid gitu kan, jadi tahu di Masjidil Haram bentuknya kayak gimana. Nah, sedangkan di Indonesia itu kan bentuknya masih kayak bangunan yang terbuat dari kayu, secara tradisional sekali, dengan atapnya yang runcing gitu, sehingga itu adalah salah satu bentuk akulturasi yang sampai saat ini masih terjaga. Nah, sebagai mahasiswa itu ada banyak sekali pelajaran yang diambil dari strategi dakwah dari Wali Songo ini. Pertama itu adalah pentingnya pendekatan yang bijak. Jadi sebelum kita melakukan pendekatan, kita harus berpikir apa yang disukai, apa yang disenangi, apa yang sangat digemari oleh masyarakat di sekitar. Misalnya di lingkungan saya itu kan orang-orang suka nongkrong, suka ngopi dan lain sebagainya. Nah, itu kan adalah bentuk dari pendekatan juga, jadi sehingga kita ikut ngobrol dan ikut dalam kegiatan mereka, ikut rapat, ikut ngopi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk yang strategi yang bisa kita ambil dalam untuk pendekatan ya. Yang kedua itu adalah Wali Songo itu mengajarkan toleransi dan kearifan lokal itu bukan sebagai penghalang ya, tetapi justru penghalang itu dihancurkan dan penghalang itu dimanfaatkan untuk bisa sebagai jembatan, yang artinya dalam menyampaikan pesan itu, sehingga itu sangat efektif dan memberikan contoh itu yang sangat baik. Dan yang ketiga itu adalah mereka itu memberi perubahan, bahwa memberikan contoh perubahan yang efektif. Jadi perubahan ini yang dilakukan itu dengan cinta, kesabaran, dan pemahaman, bukan dengan paksaan ya. Ayo masuk Islam, ayo masuk dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak dianjurkan dalam strategi untuk pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo itu. Nah, dalam kehidupan saat ini itu terutama kehidupan yang beragam dan juga penyebaran teknologi sangat bisa meniru semangat dari Wali Songo dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan secara kreatif, berpikir positif,
dan bijak. Tentu saja bijak dalam bersikap dan berdakwah melalui teknologi media sosial dan aksi nyata di lingkungan sekitar kita. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.